Haleluya, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara ada dalam lindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, ada dalam sukacita Tuhan. Hari ini saya mengabarkan bahwa kami sekeluarga harus menjalani isolasi mandiri, mengingat hari Jumat kemarin, karena istri saya 5 hari mengalami sakit, sehingga saya menyarankan untuk mengikuti swab antigen dan hasilnya ternyata reaktif. Selanjutnya saya pun yang merasa sehat-sehat saja, tidak ada gejala apa-apa pun ikut di tes swab antigen dan hasilnya pun sama, yaitu reaktif. Sehingga anak kami yang nomor 1 dan nomor 2 pun ikut di swab antigen dan hasilnya sama. Tetapi menariknya, kedua anak kami memiliki hasil yang cukup berbeda ketika garis batas di mana dinyatakan reaktif itu sudah mulai agak pudar. Sehingga diduga bahwa kami berdua tertular dari anak kami. Dan ketika kami mengingat, memang betul, pada Jumat 1 minggu yang lalu, pada malam hari, tiba-tiba anak kami ini dua-duanya panas. Setelah dia siang hari sekolah, kemudian malam harinya itu panas, dan ketika kami tes itu mencapai 40 derajat Celcius panas suhu badannya itu. Sehingga kami berupaya menggunakan beberapa obat dan lain sebagainya untuk menurunkan panas anak kami. Dan setelah anak kami pulih pada hari Minggunya, mereka sudah tidak panas lagi. Hari Seninnya, mamanya mulai menunjukkan gejala, yaitu tulang-tulangnya sakit semua dan lain sebagainya. Ya, saya pikir karena kecapean saja. Tapi ternyata ya seperti yang saat ini kami hadapi, bahwa kami semua dinyatakan reaktif. Ya, doakan supaya kami cepat dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, ya, mengingat kita saat ini sudah mulai melakukan pelajaran tatap muka, Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus tetap hati-hati. Dan kami berdua sama-sama memiliki profesi sebagai seorang guru selain pelayanan di gereja. Oleh karena itu doakan supaya pemulihan boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan pesan saya kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jika Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, baik itu gejala-gejala batuk, pilek, radang tenggorokan, sakit tulang-tulang kita, segera periksakan diri ke puskesmas. Ya. Syukur-syukur Bapak Ibu Saudara mau di swab antigen supaya cepat ditahu ini COVID atau bukan. Atau kalau kita takut di swab ketika kita mengalami sakit penyakit, tolong jaga di rumah saja. Tidak usah kita kesana kemari ya ke tetangga kita. Takutnya nanti ada tetangga kita yang mengalami komorbid sehingga ketika dia tidak sengaja tertular dari kita, dia bisa berakibat fatal kepadanya. Ya, seperti kami pun sama Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengalami gejala, tapi ketika istri sakit, saya mencoba menjaga diri saya untuk tidak bersentuhan langsung dengan beberapa orang. Saya menjaga jarak, saya menggunakan masker, bahkan di sekolah pun belum waktunya pulang, saya minta izin pulang dulu, karena takut nanti berinteraksi dengan yang lain. Saya mengajar pun, saya jaga dari anak-anak, dan ketika saya kunjungan ke rumah jemaat pun, saya cuma berdiri di atas motor dan tidak masuk ke rumah. Itu menjaga supaya jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ternyata betul Bapak Ibu Saudara, untung saya sudah menjaga dari awal. Karena itu jangan kita merasa diri kita sehat-sehat saja, tapi yuk tetap jalankan protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, sering cuci tangan, terus jaga jarak, dan terapkan pola hidup sehat. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini saya rindu menyampaikan berkat firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 22 ayat 25. Mazmur 22 ayat 25. Saya memberikan judul renungan kita hari ini yaitu yang tertindas yang dipulihkan. Namun sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita sekali lagi menundukkan kepala kita. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan, supaya Tuhan menerangi hati kita, sehingga kita tidak hanya sekadar menjadi pendengar atau penyampai firman Tuhan, tapi kita bersama-sama boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu dan karunia-Mu kepada kami. Kami saat ini boleh kembali lagi menaikkan segala pujian syukur kami kepada Tuhan melalui ibadah kami hari ini.
Kami mohon Tuhan terima setiap pujian, penyembahan, dan pengagungan kami. Dan jika sebentar kami akan menerima sebagian dari firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus, Roh Allah memberikan kepada kami pengetahuan, sehingga kami tidak hanya sekadar menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami peralaskan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin kami untuk memahami firman-Mu. Demi nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mazmur 22 ayat yang ke-25. Sekali lagi, Mazmur 22 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini berdiri dalam sebuah perikop yang berjudul Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sebagai sebuah mazmur daripada Daud, di mana Daud menyampaikan perasaan hatinya terkait dengan apa yang dia alami, yang seakan-akan Tuhan meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang disampaikan dalam judul perikop ini ternyata tidak sepenuhnya Tuhan meninggalkan kita. Karena bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan, ada jaminan di mana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua untuk menghadapi tantangan, menghadapi kesengsaraan, menghadapi penindasan itu sendirian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia pernah berseru kepada Tuhan, kepada Bapanya, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan sudah menggantikan itu, di mana dosa-dosa yang menjadi penghalang kita untuk boleh berjumpa dengan Tuhan telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti Tuhan Yesus berdosa, tidak. Tapi Tuhan Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita, Allah seakan-akan merasa jijik kepada dosa-dosa itu dan meninggalkannya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini diberikan kepada saudara dan saya yang percaya kepada nama Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan saudara dan saya. Dalam kesengsaraan, dalam kesulitan, dalam penindasan seperti apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca tadi itu, setidaknya kita melihat 4 fakta. Fakta yang pertama adalah bahwa ketertindasan itu dapat menjadi penyebab daripada kesengsaraan hidup kita. Sengsara di sini jelas meliputi banyak hal. Orang bisa sengsara karena ekonomi, orang bisa sengsara karena sakit penyakit, orang bisa juga sengsara karena dia memiliki rumah tangga yang tidak bahagia, yang memiliki rumah tangga yang tidak harmonis. Kenapa? Karena adanya penindasan. Baik itu penindasan dalam rupa apapun, seseorang yang tertindas secara mental, secara jiwa, orang yang tertindas secara fisik, dia akan berusaha untuk memberontak. Dan ketika pemberontakannya tadi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan, maka disitulah muncul kesengsaraan tadi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fakta yang kedua bahwa dari ayat yang sudah kita baca tadi bahwa orang tidak ingin hidupnya sengsara. Sehingga ketika orang tidak ingin hidupnya sengsara, banyak orang mengusahakan supaya mereka bisa terlepas dari kesengsaraan. Mereka boleh terlepas dari ketertindasan. Karena kenapa? Karena kesengsaraan tadi itu ternyata membawa pada kesulitan-kesulitan hidup. Dan yang kedua, kesengsaraan itu membuat setiap kita dijauhi oleh sahabat-sahabat kita, dijauhi oleh teman-teman kita.
Penulis Amsal pernah mengatakan bahwa sahabat orang kaya itu banyak, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Kemiskinan di sini berbicara tentang bagaimana ia tertindas oleh kemiskinan. Dan kemudian dia mengalami kesengsaraan karena kemiskinan itu. Yang berujung kepada ditinggalkannya dia oleh sahabat-sahabatnya. Dan selanjutnya orang yang tertindas, orang yang sengsara ini bisa saja dikucilkan atau diasingkan oleh sesamanya. Dan lain sebagainya. Hal ini kita bisa melihat ketika orang sakit kusta. Pada zaman Tuhan Yesus, bahkan zaman perjanjian lama, orang sakit kusta harus diasingkan. Mereka mengalami kesengsaraan ketika mereka diasingkan. Mereka bisa mengalami kekurangan makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya tidak terurus dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga di sini kalau kita melihat, ya orang tidak ingin hidupnya sengsara. Dan fakta yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dia tidak ingin hidupnya sengsara, fakta yang ketiga dari ayat yang sudah kita baca tadi itu bahwa orang akan mengusahakan yang terbaik supaya mereka tidak mengalami kesengsaraan. Ada orang yang berusaha dengan bekerja keras supaya dia tidak mengalami kesengsaraan tersebut. Ada yang bekerja keras secara jujur, ada pun yang bekerja keras tetapi ditambahi dengan bumbu-bumbu ketidakjujuran. Baik itu dia kemudian korupsi, baik itu kemudian dia berbohong, baik itu kemudian dia harus mengemplang pajak, baik itu kemudian dia harus menipu sana-sini, tidak mau jujur dengan apa yang dia kerjakan, dia lakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ada orang yang mengusahakan untuk tidak sengsara, tapi dengan cara yang salah akan menimbulkan, mempersiapkan jalan kesengsaraannya sendiri. Tetapi ada juga orang yang bekerja keras dengan jujur, dengan tulus. Sekalipun hasilnya mungkin tidak secepat dengan orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak jujur tadi. Tetapi kemudian dia mempersiapkannya dengan baik sehingga dia terbebas dari kesengsaraan. Tetapi ingat, ada masanya juga. Orang tersebut bisa mengalami kesengsaraan dari segi yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ada juga orang yang mengusahakan supaya tidak sengsara tadi dengan dia kemudian menyerah. Tidak sedikit orang yang kemudian melakukan bunuh diri. Karena kenapa? Karena dia tidak sanggup menghadapi tekanan hidup. Dia tidak sanggup menghadapi kesulitan hidup. Sehingga dia harus mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya ini bukan saran yang baik. Ini harus dijauhkan daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena sebaik apapun alasan kita untuk mati, ketika kita bunuh diri, itu kita berdosa kepada Allah. Dan neraka adalah tempat kita. Orang-orang yang bunuh diri tidak akan pernah mendapatkan tempat di hadapan Tuhan. Apapun alasannya. Oleh karena itu, dijauhkanlah kiranya dari kita keinginan-keinginan untuk menyerah menghadapi kesulitan-kesulitan kita. Dijauhkanlah kiranya keinginan-keinginan kita untuk menyerah menghadapi kesukaran-kesukaran hidup kita. Jangan pernah kita menyerah. Nah, selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang mengusahakan yang terbaik supaya tidak sengsara. Ada yang dengan bekerja keras, ada yang dengan menyerah, tetapi ada yang ketiga, yaitu dengan dia berpura-pura. Berpura-pura di sini tentu bukan menjadi sebuah saran yang baik bagi saudara dan saya. Orang supaya tidak kelihatan sakit, dia berpura-pura sehat, Bapak Ibu Saudara. Ya, disuruh untuk swab, tidak berani. Oh, tidak apa-apa, ini seperti saya kena flu biasa dan lain sebagainya. Nah, ujung-ujungnya ternyata seperti kami ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, ternyata terinfeksi COVID-19, untung kami langsung mengisolasi diri. Kalau tidak, berapa banyak orang yang akan tertular karena kami tidak mau menjalani prosedur yang berlaku. Kami berpura-pura sehat, berpura-pura baik-baik saja. Kepura-puraan tidak akan pernah menjadi solusi untuk kita bisa terbebas daripada kesengsaraan itu. Ya, ada orang yang berpura-pura hidupnya bahagia,
Ada orang yang berpura-pura menjadi orang yang kaya. Padahal dia tidak kaya, tapi berpura-pura kaya. Supaya apa? Supaya dia tidak dijauhi oleh orang. Supaya orang kemudian bisa menerimanya. Dan lain sebagainya. Jangan kita berpura-pura, Bapak Ibu Saudara, supaya kita dianggap orang tidak mengalami masalah apa-apa. Tapi biarlah kita menjadi orang yang jujur, orang yang apa adanya. Karena kesengsaraan itu bukan sesuatu hal yang buruk. Kesengsaraan di dalam ayat yang kita baca tadi itu bisa menjadi jalan Tuhan untuk Tuhan menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Saudara tidak perlu merasa malu ketika kita sakit. Saudara tidak perlu malu kalau saudara itu harus terkena COVID-19. Karena toh COVID-19 ini bukan sebuah kutuk kepada kita. COVID-19 bukan sebuah aib. Bukan. Kita nggak perlu malu mengakuinya. Kadang-kala kita takut mengakuinya, malu mengakuinya. Dan kita tidak mau tes. Hanya supaya kita bisa bebas melakukan ini dan itu. Memang setelah kita dinyatakan terkonfirmasi reaktif COVID-19, kita harus isolasi mandiri kalau kita tidak ada gejala. Tapi kalau kita yang bergejala, kita akan dirawat secara khusus. Ini terkait COVID-19. Pura-pura pun bisa berbahaya. Apalagi terkait dengan iman dan percaya kita, kepura-puraan tidak akan pernah bisa membebaskan saudara dan saya dari kesengsaraan, dari penindasan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang percaya, dari ayat yang sudah kita baca tadi itu, kita harus merdeka juga. Ada perintah secara tersirat bahwa kita harus merdeka dari kepura-puraan hidup. Seakan-akan kita sudah terbebas dari kesengsaraan. Ingat, kesengsaraan bagi kita orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesengsaraan itu bukanlah sebuah aib, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mengalami kesengsaraan, ingat, percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara dan saya. Karena itu jangan pernah kita malu untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita. Jangan pernah kita malu mengakui kekurangan-kekurangan kita. Jangan pernah kita malu untuk mengakui kesulitan-kesulitan kita. Jangan pernah kita malu untuk mengakui kesengsaraan-kesengsaraan yang kita hadapi. Supaya kita mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Supaya kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Supaya kita mendapatkan berkat yang cukup dari Tuhan. Supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-25 ada jaminan yang pasti bagi saudara dan saya yang mengalami kesengsaraan karena penindasan-penindasan. Entah itu penindasan secara fisik maupun penindasan secara non-fisik. Karena kita menjadi pengikut Kristus. Ya. Yang pertama, Tuhan menjamin bahwa Tuhan tidak akan pernah memandang hina saudara dan saya yang mengalami kesengsaraan karena penindasan ini. Kata tidak memandang hina di sini ternyata memiliki sebuah makna di mana saudara dan saya tidak diremehkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meremehkan saudara dan saya. Dia tidak memandang hina. Orang lain mungkin bisa saja memandang hina ketika kita mengalami kemiskinan, ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita mengalami kesulitan. Karena dianggap, wah kesulitan ini berbahaya, nanti bisa menular kepadaku. Sehingga orang menjauhi kita karena kesulitan yang kita hadapi. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah memandang hina saudara dan saya. Karena itu, kalau kita mengalami kesengsaraan, segera datang kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya pribadi yang tidak pernah memandang hina kesengsaraan kita. Yang kedua, janji Tuhan apa? Tuhan tidak merasa jijik. Perhatikan kata jijik di sini, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak merasa jijik. Kata jijik ini berarti dia tidak jorok melihat kita. Banyak orang yang kadangkala karena contohnya saja Bapak Ibu Saudara, di awal pandemi ini, kalau ada orang yang kena virus corona, seakan-akan itu kena wabah yang
sangat buruk sekali. Sehingga orang yang terkena corona itu seakan-akan dia punya aib. Sehingga orang banyak yang menyembunyikan. Dan orang-orang dulu kalau ada orang corona bahkan diusir dari tempat atau lingkungannya. Sehingga orang tidak ada yang berani mengaku kalau dia kena corona. Bapak Ibu Saudaraku, ini hanya penyakit yang bisa sembuh. Penyakit yang sebenarnya ini ya menjadi nampaknya berbahaya karena belum ada obatnya saja. Padahal ini adalah sebuah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Asal tubuh setiap orang itu imunitasnya baik untuk melawan virus tadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi beberapa orang ada yang mengalami ketakutan berlebihan. Sehingga kemudian menganggap orang yang terkena virus corona tadi itu seakan-akan dia mendapatkan penyakit yang mematikan, yang bisa menyebabkan dia pun tertular dan berimbas ya kepada hal-hal yang buruk dan terusnya, sehingga orang yang kena harus diasingkan dan sebagainya. Banyak orang yang menganggap hina, banyak orang yang kemudian menganggap jijik. Tetapi perhatikan, Tuhan tidak pernah memperlakukan kita seperti itu. Orang-orang kusta disingkirkan, tetapi Yesus mendatangi mereka untuk memberikan pemulihan kepada mereka semua. Dosa itu membuat orang lain jijik, tetapi Tuhan mau datang untuk menebus dosa saudara dan saya, memulihkan keadaan saudara dan saya. Sehingga kita yang tertindas, benar-benar kita menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Allah. Karena itu ketika saudara mengalami kesengsaraan, ingat, Tuhan tidak pernah merasa jijik kepada kita. Datang kepada Dia, karena Dia akan menerima kita sepenuh hatinya. Dia akan membuka tangannya menerima kita. Hanya kadang masalahnya, kita sendiri yang tidak mau datang kepada Dia. Kita selalu merasa diri kita mampu untuk mengatasi masalah kita, Bapak Ibu Saudara. Saat ini juga, ketika firman Tuhan ini disampaikan, jika saudara tertindas, jika saudara mengalami kesengsaraan, datang kepada Tuhan. Tuhan akan menerima saudara dan saya. Ya, selanjutnya ada janji Tuhan apa di situ? Bahwa Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan wajahnya kepada kita semua. Banyak orang yang kemudian menyembunyikan wajahnya ketika kita mengalami kesulitan. Satu contoh, kita mengalami kesulitan ekonomi, kita memerlukan biaya untuk pengobatan kita. Kita datang ke tempatnya orang yang mungkin kita anggap dia kaya. Dan seringkali kita menghadapi situasi yang tidak mengenakkan kita. Dia langsung menutup pintunya, dia langsung sembunyi, menjauh dari kita. Dia menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Ini yang sering terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kesengsaraan, kesulitan. Orang berusaha lari untuk menjauh dari kita supaya apa? Supaya dia tidak terlibat. Ya. Suatu kali ada kecelakaan, Bapak Ibu Saudara. Orang datang nengok, rekam-rekam sebentar langsung kabur. Saya tanya, kenapa Pak? Kok kabur? Ya. Wah, nanti daripada ditanya-tanya sama polisi, nanti saya terlibat, jadikan saksi dan ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, orang kadang-kala tidak mau direpotkan sedikit, bahkan untuk hal yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini fakta bahwa manusia akan meninggalkan kita. Ya, kalau ada yang mau menunggu kita, ya saudara harus bersyukur. Saudara harus menjaga dia itu dengan baik-baik, karena dia itu sahabat saudara yang siap sedia menolong, membantu, menerima kita apa adanya, yang tidak menyembunyikan wajahnya kepada kita ketika kita mengalami kesulitan. Tapi secara umum manusia akan berusaha untuk menyembunyikan wajahnya ketika kita menghadapi kesulitan. Tapi ingat, ketika semua orang yang terdekat sekalipun menyembunyikan wajahnya kepada saudara dan saya ketika kita sedang dalam kesengsaraan, Tuhan tidak pernah melakukan itu. Tuhan menyuruh saudara datang kepada Dia. Marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu jangan pernah kita merasa khawatir dengan apa yang saat ini kita hadapi. Kesengsaraan-kesengsaraan ini. Karena Tuhan bersedia menerima saudara. Dia tidak akan pernah menyembunyikan dirinya. Asal kita mau mengaku dosa-dosa kita kepadanya.
Dan kita mau hidup dipimpin oleh Dia. Janji Tuhan yang terakhir, yang keempat dari ayat yang kita baca ini tadi. Bahwa Tuhan akan mendengar teriakan kita minta tolong kepadanya. Orang lain mungkin bisa menutup telinganya terhadap teriakan kita minta tolong, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tidak akan pernah menutup telinganya untuk mendengarkan seruan saudara dan saya minta tolong. Karena itu berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya selama Ia dekat dengan kita. Dalam segala kesengsaraan yang saudara hadapi, berserulah kepada Tuhan dalam doa-doa saudara. Dalam ucapan syukur saudara. Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya. Karena kenapa? Karena di dalam Tuhan, kesengsaraan dan ketertindasan bisa menjadi alat atau media dari Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa-Nya kepada kita sekalian. Sekali lagi, bahwa di dalam Tuhan, kesengsaraan atau ketertindasan bisa menjadi alat atau media Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa-Nya kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kesengsaraan, ketika kita menghadapi ketertindasan, percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Karena itu jangan pernah kita menyerah terhadap kesengsaraan, terhadap ketertindasan itu. Teruslah berusaha untuk bisa mengatasi setiap kesulitan kita, kesengsaraan kita. Secara maksimal hadapi itu. Selanjutnya jangan pernah kita mengeluh terhadap kesengsaraan itu bila itu datang kepada kita. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, ketika kesengsaraan itu datang menghadapi kita, janganlah kita pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, naikkanlah doa dan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan segera menolong kita. Tuhan akan memberikan pertolongan yang terbaik itu kepada saudara dan saya. Percayalah, ketika orang menjauhi kita, Tuhan yang akan dekat dengan kita sekalian. Ketika kita mau hidup kita persembahkan kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biar renungan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa ketertindasan kita ini tidak selama-lamanya. Kesengsaraan kita ini tidak selama-lamanya. Karena di balik kesengsaraan itu, Tuhan sudah menyediakan pemulihan. Di balik kesengsaraan itu, Tuhan sudah menyediakan berkat. Bahkan di balik kesengsaraan itu, Tuhan ingin hidup saudara dan saya menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih nasihat firman-Mu ini ya Tuhan. Mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa bersyukur dalam segala kesulitan yang kami hadapi. Dalam kesengsaraan yang kami hadapi. Karena kami percaya bahwa di balik ketertindasan, di balik kesengsaraan itu, Tuhan sudah menyediakan kepada kami semua pemulihan yang sejati, yang dari Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dalam segala kesukaran yang kami hadapi, supaya kami mampu mengatasinya bersama dengan Tuhan. Kami belajar untuk berlari, berserah, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap umat-Mu, dalam setiap kesukaran yang dia hadapi, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, supaya Tuhan memberikan kepada mereka semua jalan keluar, sehingga mereka sanggup untuk menghadapinya sesuai dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Berkati mereka semua dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan boleh memberkati kami semua. Ini doa kami ya Tuhan. Demi nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.